tapi cerita-cerita yang disampaikan AHY itu menandakan bahwa sebenarnya Partai Demokrat juga punya cerita yang tidak baik dengan Presiden Jokowi atau dengan keluarga-keluarga dan kolega-kolega Jokowi, baik itu secara kepemimpinan atau secara personal. Karena cerita masa lalu itu pernah menyakiti Partai Demokrat dan Partai Demokrat tidak akan pernah lupa tentang itu. Tahu bahwa arah yang kemudian dibangun oleh Partai Demokrat baik dahulu hingga pernyataan hari ini sama. Apa arahnya? Keluarga Jokowi. Hai korban ghosting, cerita mantan memang kadang sulit untuk dilupakan, entah itu perilaku baiknya atau hal buruknya. Dan kejadian-kejadian seperti ini bukan hanya tentang mantan kekasih kita, mantan pacar kita, tapi juga mantan kerjasama politik kita atau mantan berbagai macam perecokan-perecokan terkait dengan partai politik kita. Ini juga terjadi nih gitu. Salah satunya yang kemudian akhirnya hari ini dibicarakan adalah tentang cerita kelam masa lalu AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang kemudian proses perjalanan politiknya itu tidak baik-baik saja. Ada banyak kejadian peristiwa-peristiwa yang kemudian dialami oleh AHY selama kontestasi atau selama beliau menggeluti dunia politik. Kalau dulu kan sebenarnya karir AHY ini kan cukup cemerlang di dunia tentara. Tapi kemudian beliau harus meninggalkan itu semua dan memutuskan untuk mencalonkan diri di Gubernur DKI Jakarta. Tapi hasil yang kemudian didapatkan oleh AHY miris. Karena apa? AHY harus menelan kekalahannya. Beda dengan putra Presiden Jokowi yang kemudian maju sebagai wali kota Solo dan akhirnya langsung jadi wakil presiden. Kesalahan yang kemudian dilakukan oleh SBY dalam hal ini adalah tentang pencalonan yang dilakukan oleh anaknya yaitu AHY dilakukan ketika SBY sudah selesai dengan masa jabatannya. Seandainya SBY dulu ketika masih menjadi presiden kemudian dia mencalonkan anaknya pasti menang. Karena aparatur aman, dana-dana kampanye oke siap gitu kan, berbagai macam pengarahan untuk pengamanan suara siap. Tapi ketika semua masa jabatan itu selesai, maka semua kewenangan-kewenangan, kekuatan-kekuatan secara politik juga selesai. Berbeda dengan persiapan yang kemudian sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini cukup baik karena belajar dari masa lalu. Belajar dari pengalaman orang lain gitu kan. Jadi kalau ada pepatah bahwa guru terbaik adalah pengalaman, Pak Jokowi menambahkan guru terbaik adalah pengalaman orang lain. Sehingga anaknya sukses. Beda halnya dengan AHY. Ketika kemudian AHY masuk dalam dunia kontestasi politik dan beliau menggeluti berbagai macam persoalan dalam politik, akhirnya karirnya harus jatuh dan kalah. Kemudian setelah itu AHY yang tidak tahu apa-apa tentang dunia politik dengan kekalahannya sebagai calon gubernur, tiba-tiba disuruh memimpin partai politik yang selama ini dipimpin oleh SBY. Ya semacam transaksi kepada anak lah agar kemudian warisan-warisan ini yang sudah dibangun sedemikian rupa itu bisa diberikan kepada anaknya. Baguslah gitu karena SBY punya partai politik. Kalau Jokowi gak punya. Sehingga akhirnya Kaisang melalui PSI dengan berbagai macam dana kampanye yang menyebar banner di seluruh Nusantara tapi tetap tidak masuk parlemen. Akhirnya sekarang hilang tanpa kabar gitu kan. Dan ketika akhirnya berbagai macam cerita-cerita kelam masa lalu AHY ketika menjabat sebagai ketua umum partai, belum lagi di masa-masa menjelang pemilihan 2024 kemarin ya kan, di masa-masa periode kedua Joko Widodo sebagai presiden, ada berbagai macam partai yang kemudian terombang-ambing yaitu Partai Demokrat. Kita melihat bagaimana kemudian proses pengambil alihan Partai Demokrat oleh istana itu dilakukan secara masif. Dan AHY kembali flashback ketika hari ini ditetapkan sebagai Ketua Umum Demokrat lagi sampai 5 tahun mendatang. Ada ceritanya adalah tentang bagaimana kemudian dulu istana menggempur kita sampai ada rencana pengambil alihan yang dilakukan oleh Muldoko. Kita kan tahu bahwa arah yang kemudian dibangun oleh Partai Demokrat baik dahulu hingga pernyataan hari ini sama. Apa arahnya? Keluarga Jokowi. Ternyata berbagai macam pertemuan dalam satu koalisi yang sama mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi cerita-cerita kelam masa lalu yang menyakitkan itu tetap harus diingat. Entah beliau sampaikan karena hari ini
beliau sudah menjadi ketua umum partai lagi, dan mungkin hari ini juga ada semacam pengambil alihan yang kemudian tidak terjadi, atau ada berbagai macam proses-proses lain yang kemudian tidak kita ketahui. Tapi ketika pernyataan tentang masa lalu yang disampaikan oleh AHY terkait dengan berbagai macam pengambil alihan yang ingin dilakukan oleh istana melalui Muldoko, itu disampaikan kembali dan terulang lagi. Ini kan ada makna tersirat yang kemudian ingin disampaikan, bahwa memang dahulu itu terjadi. Perkara hari ini ya sudah, kita tidak melihat itu dan seolah-olah baik-baik saja. Meskipun tatapan SBY kepada Pak Jokowi ketika pengesahan atau peluncuran dan antara ini agak berbeda gitu kan. Agak sinis gimana gitu kan kalau kita lihat secara seksama. Dan dari berbagai macam proses ini ada juga cerita yang kemudian disampaikan oleh AHY terkait dengan koalisi perubahan. Dulu AHY kan bersama koalisi perubahan, Nasdem, PKB gitu kan, untuk membangun koalisi perubahan, melawan berbagai macam kisah-kisah masa lalu yang mencekam. IKN dikritik, tapi ketika diangkat jadi menteri gak jadi ngeritiknya. IKN langsung bagus di mata beliau. Ya itulah yang kemudian mungkin disebut oleh AHY sebagai kedinamisan politik di Indonesia. Bisa saja hari ini berkoalisi dengan Kim Plus, ya kan, bisa saja besok berkoalisi dengan perubahan. Ada berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat sesuai mana yang menguntungkan bagi AHY. Karena berada 10 tahun di luar pemerintahan, ini kan cukup menyakitkan. Belum lagi partainya yang mau diambil alih. Seandainya dulu sukses pengambil alihan partainya, mungkin Jokowi tidak akan kepikiran tuh untuk buat partai super TBK. Nggak kepikiran. Tapi karena pengambil alihan itu tidak terjadi, dan Golkar juga tidak masuk dalam jajaran Dewan Pengawas atau apapun itu, sehingga akhirnya ya mungkin salah satu inovasinya adalah pembuatan partai seperti BK. Tapi kalau itu diluncurkan hari ini, momentumnya tidak akan pernah tepat. Karena apa? Karena hari ini nama Jokowi sedang tidak baik-baik saja, meskipun selalu diupayakan untuk baik oleh Presiden Prabowo. Hidup Jokowi. Dan dari berbagai macam proses cerita tentang koalisi perubahan yang disampaikan oleh AHY, ini kan ada berbagai macam cerita-cerita yang perspektifnya berbeda, pandangannya berbeda, ceritanya berbeda. Karena memang yang namanya cerita tentang kisah asmara itu atau cerita-cerita tentang perjuangan itu selalu mengambil dalam satu posisi bahwa yang tersakiti kita nih, yang merasa tersakiti kita gitu. Sama kayak AHY, yang tersakiti dari koalisi perubahan AHY. Partai Demokrat gitu. Padahal di sana itu kan prosesnya adalah ketika akhirnya Caimin ditetapkan sebagai wakil presiden, calon wakil presiden, AHY keluar dari Partai Demokrat. Kan itu yang terjadi gitu. Ya karena AHY tidak jadi wakil presiden. Tapi kata AHY, ya mungkin itu adalah jalan Tuhan untuk menunjukkan kita kepada yang lebih baik. Ya lebih baik. Karena Bapak Prabowo menang, AHY tetap jadi menteri. Lebih baik bagi Partai Demokrat karena akhirnya yang selama ini oposisi selama 10 tahun dan sulit untuk hidup dan berkembang bisa lebih baik dan bisa melakukan pencitraan-pencitraan. Sehingga di masa depan secara politik 2029 AHY punya kesempatan yang lebih baik lagi. Karena beliau sekarang posisinya di pemerintahan, bisa melaksanakan program kerja sekaligus kampanye. Ini kan akhirnya menjadi lebih baik gitu kan. Tapi dari berbagai macam cerita-cerita yang kemudian disampaikan oleh AHY sebagai ketua umum partai yang baru, hari ini diresmikan kembali sebagai ketua umum Partai Demokrat, ya kita ucapkan selamat. Tapi cerita-cerita yang disampaikan AHY itu menandakan bahwa sebenarnya Partai Demokrat juga punya cerita yang tidak baik dengan Presiden Jokowi atau dengan keluarga-keluarga dan kolega-kolega Jokowi, baik itu secara kepemimpinan atau secara personal. Karena cerita masa lalu itu pernah menyakiti Partai Demokrat dan Partai Demokrat tidak akan pernah lupa tentang itu. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you kapan ghosting.